Pada prakteknya, distributed generation meskipun tidak semuanya berasal dari energi baru terbarukan yang fluktuatif atau intermittent, tapi memang pada prakteknya, terutama yaitu tadi karena faktor pendorong distributed generation salah satunya adalah keinginan untuk memanfaatkan energi baru terbarukan dengan seoptimal mungkin, sehingga energi baru terbarukan yang sifatnya fluktuatif dalam pembangkitan listrik itu membutuhkan baterai. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya secara ringkas bagaimana apa jenis-jenis teknologi baterai yang tersedia untuk mendukung pengembangan atau implementasi dari distributed generation. Yang pertama adalah bahwa bisa diperkirakan ke depan implementasi dari renewable energy sources akan semakin besar, termasuk yang dalam bentuk distributed generation, dan terutamanya lagi yang berbentuk energi baru terbarukan. Nah, banyak dari distributed generators jenis ini adalah termasuk dalam kategori yang non-controllable. Karena misalnya ketika wind wave atau matahari digunakan, output power atau keluaran daya listrik dari pembangkit distributed generation tersebut akan sulit untuk diprediksi sebelumnya. Sehingga fluktuasi yang sangat besar bisa diharapkan dari generator semacam ini, dan karena power system itu dirancang atau beroperasi pada kondisi selalu ada balance atau keseimbangan antara power supply dengan demand, maka energy storage system atau device akan menjadi suatu komponen yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara power generation dengan consumption pada saat distributed generation berbasis energi baru terbarukan ini digunakan. Nah, baterai adalah salah satu komponen atau device yang paling populer untuk digunakan, di mana baterai ini menyimpan energi dalam bentuk electrochemical. Ada dua tipe baterai yang bisa digunakan, yaitu ada baterai primer yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dalam proses yang non-reversible. Jadi sesudah habis terpakai energinya, baterai-baterai semacam ini dibuang, ya tentu saja dibuangnya seharusnya dalam proses tertentu yang hati-hati sehingga tidak mencemari lingkungan sesudahnya. Dan ada apa yang disebut secondary battery yang memiliki reaksi reversible, artinya dia mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik pada saat discharge atau energinya digunakan untuk menjalankan berbagai peralatan misalnya, dan sebaliknya dia juga bisa dalam mode charge, artinya diisi atau menyimpan energi. Nah, baterai ini adalah yang paling banyak atau device yang paling banyak digunakan, dan juga aplikasinya sangat banyak. Dia bisa menyimpan energi dalam densitas yang cukup tinggi tetapi volumenya relatif kecil. Hanya baterai ini memang bersifat modular, sehingga secara teori dan sudah ada beberapa pilotnya di mana output power bahkan bisa mencapai order hingga beberapa megawatt. Dan dalam pengoperasiannya baterai ini juga sangat senyap, tidak menimbulkan ribut atau noise dalam pengoperasiannya, sehingga sekali lagi dia sangat cocok untuk diimplementasikan di berbagai tempat di mana distributed generation diimplementasikan. Yang paling mudah misalkan kalau kita menggunakan panel surya di atap-atap rumah, maka panel suryanya sendiri adalah distributed generation yang operasinya senyap, dan baterai juga jenis baterai penyimpan energi yang tidak mengeluarkan polusi suara. Nah, baterai sendiri dalam diagram ini adalah diagram berbagai jenis sistem penyimpan energi. Jadi di sebelah sumbu Y ini adalah kapasitasnya dalam watt hours, dari mulai satuan watt hours, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, hingga puluhan juta atau puluhan megawatt, bahkan sampai gigawatt hours. Nah, ini
dayanya dalam watt, jadi dalam ribuan watt hingga megawatt atau gigawatt bahkan. Nah, baterai itu ada di kotak yang ini, jadi dia kapasitas menyimpan energi hingga ratusan, hingga mungkin ratusan watt hours hingga puluhan kilowatt hours dengan daya satuan hingga beberapa kilowatt atau beberapa megawatt. Nah, itu tentang baterai.